Kota yang ramai di Provinsi Fujian, Tiongkok, telah menjadi lokasi pencapaian teknik yang luar biasa. Sebuah tim yang terdiri dari 500 pekerja berkolaborasi untuk membangun stasiun kereta api dalam jangka waktu yang mencengangkan, hanya 9 jam. Pekerjaan cepat ini membangun koneksi antara 3 jalur kereta api Nanlong yang baru diresmikan. Proyek ini secara luar biasa meningkatkan efisiensi perjalanan yang menghubungkan beberapa kota, berkat perencanaan yang cermat, mesin canggih, dan tenaga kerja yang sangat terampil. Konstruksi dimulai pukul 6 malam dan selesai pukul 2.20 pagi keesokan harinya. Upaya ini jauh dari mudah, karena memerlukan pemasangan jalur presisi, sistem persinyalan canggih, dan kerangka listrik yang kuat. Semuanya dilaksanakan dengan presisi dan koordinasi yang luar biasa. Apa yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas yang rumit seperti itu dalam waktu yang singkat? Tiongkok, yang dikenal karena kemajuan teknologinya yang cepat dan inisiatif infrastruktur yang ambisius, bergulat dengan tantangan yang ditimbulkan oleh populasi yang melebihi 1,4 miliar dan wilayah perkotaan yang berkembang pesat. Permintaan akan transportasi yang efisien telah mencapai tingkat kritis. Sistem kereta api saat ini terbukti tidak memadai, yang menyebabkan keterlambatan dan kemacetan. Sebagai tanggapan, Tiongkok telah melakukan proyek ambisius untuk membangun stasiun kereta api baru dalam jangka waktu yang luar biasa, hanya 9 jam. Upaya penting ini terjadi di Longyan, sebuah kota yang terletak di Provinsi Fujian. Tujuannya adalah untuk menghubungkan 3 jalur kereta api utama. Jalur kereta Ganlong, jalur kereta Ganruilong, dan jalur kereta Junglong, dengan jalur kereta Nonlong yang baru dibangun. Koneksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan jalur perjalanan dan secara signifikan mengurangi waktu tempuh di seluruh wilayah. Inisiatif ini mencakup tidak hanya pemasangan rel tetapi juga peningkatan infrastruktur untuk mengakomodasi kereta berkecepatan tinggi yang mampu mencapai kecepatan 200 km per jam. Kemajuan ini akan mengurangi durasi perjalanan antara kota-kota besar dari jam menjadi hanya beberapa menit. Dengan demikian dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang. Pengerjaan dimulai pada pukul 2.20 pagi pada tanggal 19 Januari, dan pada pukul 2.20 pagi hari berikutnya, stasiun kereta api berhasil diselesaikan. Pencapaian luar biasa dalam menyelesaikan proyek hanya dalam 9 jam adalah hasil dari inisiatif strategis yang bertujuan untuk menghubungkan 3 jalur kereta api utama ke jalur kereta api yang baru dibangun dan relatif pendek di Longyan, Tiongkok. Mencapai prestasi ini dalam jangka waktu yang terbatas membutuhkan persiapan yang cermat dan rencana terperinci yang menguraikan setiap fase proyek. Proses perencanaan itu sendiri berlangsung beberapa bulan, di mana para insinyur dan manajer proyek dengan tekun mempertimbangkan setiap aspek. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada teknik prefabrikasi dan modularisasi. Sebagian besar pekerjaan dilakukan di luar lokasi, dengan komponen diproduksi di pabrik. Elemen prefabrikasi ini kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk perakitan cepat. Metode ini tidak hanya mempercepat konstruksi di lokasi, tetapi juga meminimalkan gangguan dari cuaca buruk atau masalah terkait lokasi lainnya. Lebih jauh lagi, prafabrikasi memfasilitasi peningkatan kontrol kualitas, karena komponen dapat diproduksi dalam kondisi ideal dan diuji secara menyeluruh sebelum pemasangan. Pada tanggal 19 Januari pukul 18, konstruksi dimulai pukul 3.33 dini hari. Tenaga kerja yang terdiri dari 1.500 pekerja kereta api yang sangat terampil diorganisasikan ke dalam 7 unit yang berbeda, dengan masing-masing unit diberi tugas khusus yang harus dilaksanakan secara bersamaan sehingga meningkatkan efisiensi. Tim tersebut meliputi spesialis untuk pemasangan rel,
pemasangan sinyal, pekerjaan listrik, dan pengoperasian mesin berat yang sangat penting bagi keberhasilan proyek. Sebanyak 7 kereta dan 23 ekskavator, termasuk buldoser, digunakan untuk membersihkan rel yang ada dan menyiapkan tanah untuk pemasangan rel baru. Mesin-mesin ini bekerja dalam upaya terkoordinasi untuk membuang puing-puing dan meratakan medan, memastikan fondasi yang stabil untuk rel baru. Proses pemasangan rel mencakup beberapa langkah penting. Awalnya, tanah disiapkan dengan lapisan pemadat, biasanya terdiri dari batu pecah, yang memberikan stabilitas dan drainase untuk rel. Lapisan pemadat ini dengan cermat disebarkan dan dipadatkan untuk membentuk dasar yang kokoh. Selanjutnya, bantalan beton, yang juga disebut sebagai ikatan, diposisikan pada interval yang teratur untuk menyangga rel dan menjaga lebar rel yang sesuai. Setelah bantalan terpasang, rel disejajarkan dengan presisi milimeter untuk menjamin perjalanan yang mulus dan aman bagi kereta api berkecepatan tinggi. Pekerja menggunakan peralatan khusus untuk mengamankan rel kebantalan, memastikannya tertambat dengan kuat. Upaya ini memerlukan kerjasama untuk mencegah ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi kinerja kereta. Selain peningkatan lintasan, inisiatif ini mencakup penerapan sistem persinyalan canggih yang sangat penting untuk mengatur pergerakan kereta dan memastikan keselamatan. Teknisi telah memasang sinyal baru beserta berbagai perangkat pemantau lalu lintas. Proses ini meliputi pemasangan kabel, pemasangan tiang sinyal, dan integrasi sinyal dengan sistem kontrol pusat. Sinyal tersebut menjalani pengujian menyeluruh untuk memastikan berfungsi dengan baik dan sinkronisasi dengan jadwal kereta. Sistem persinyalan yang diterapkan di stasiun tersebut canggih, memanfaatkan teknologi terkini untuk menjamin operasi kereta yang aman dan efisien. Sistem ini dilengkapi dengan kontrol kereta otomatis, ATC, yang mengawasi dan mengatur kecepatan kereta untuk mencegah tabrakan dan memfasilitasi arus lalu lintas yang lancar. Sinyal tersebut dihubungkan ke ruang kontrol pusat, yang memungkinkan operator memantau pergerakan kereta secara langsung dan segera mengatasi masalah apapun. Pembangunan stasiun kereta api relatif cepat dengan menggunakan mesin dan peralatan canggih, termasuk mesin peletakan rel otomatis yang dapat memasang rel dengan cepat dan presisi, serta derek hidrolik untuk mengangkat dan memposisikan komponen berat. Penerapan mesin-mesin ini sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk konstruksi, sekaligus menjamin tingkat akurasi yang tinggi. Rel yang dibangun untuk stasiun kereta api sementara ini direkayasa untuk mengakomodasi kereta api berkecepatan tinggi yang bekerja pada kecepatan 200 km per jam. Hal ini memerlukan pemanfaatan material yang unggul dan praktik rekayasa yang cermat. Rel dibuat dari baja yang dikeraskan, yang secara khusus dirancang untuk menahan gaya yang terkait dengan perjalanan berkecepatan tinggi. Bantalan rel terdiri dari beton bertulang, yang memberikan fondasi yang stabil dan tangguh untuk rel. Selain itu, pekerjaan kelistrikan memainkan peran penting dalam pembangunan stasiun kereta api baru. Pekerjaan ini menuntut kerangka kelistrikan yang kuat untuk mendukung kereta api berkecepatan tinggi dan berbagai sistem di dalam stasiun. Teknisi listrik bertanggung jawab untuk memasang kabel tegangan tinggi, menyiapkan transformator, dan menghubungkan sistem kelistrikan ke jaringan listrik nasional. Mereka juga membangun sistem daya cadangan untuk menjamin operasi berkelanjutan jika terjadi pemadaman listrik selama fase konstruksi. Komunikasi dan koordinasi yang efektif sangat penting. Pemimpin tim memanfaatkan komunikasi radio untuk menjaga kontak yang konstan, mengoordinasikan gerakan, dan segera mengatasi masalah yang timbul. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya dan kesulitan apapun diselesaikan dengan cepat. Perhatian utama selama fase konstruksi adalah keselamatan. Pekerja diberikan peralatan keselamatan canggih yang meliputi helm, sarung tangan,
dan rompi yang mudah terlihat. Petugas keselamatan secara aktif memantau lokasi untuk menjamin kepatuhan terhadap semua protokol keselamatan dan memastikan bahwa pekerja menggunakan peralatan mereka dengan benar. Fokus pada keselamatan ini secara efektif mencegah kecelakaan dan cedera selama proses konstruksi. Lokasi itu sendiri ramai dengan aktivitas yang ditandai dengan gerakan pekerja dan mesin yang terkoordinasi. Ekskavator terlibat dalam penggalian parit, buldoser bertugas membersihkan puing-puing, dan pekerja terlibat dalam pemasangan rel dan pemasangan rambu. Setiap bagian pekerjaan direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, dengan setiap fase diatur waktunya dengan cermat untuk mencapai efisiensi optimal tanpa mengorbankan keselamatan atau kualitas. Langkah-langkah keselamatan yang ketat diterapkan untuk melindungi pekerja dan menegakkan integritas konstruksi. Inspeksi rutin dan penilaian kontrol kualitas dilakukan selama proses berlangsung. Selain itu, pemasangan komponen berkontribusi untuk mempertahankan standar kualitas tinggi, karena elemen-elemen ini dapat diperiksa secara menyeluruh sebelum diangkut ke lokasi pada pukul 2.20 pagi. Penyelesaian pembangunan stasiun kereta api baru tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari. Pencapaian penting ini dimungkinkan melalui perencanaan yang cermat, teknologi mutakhir, dan kolaborasi yang luar biasa di antara para anggota tim. Keahlian dan komitmen para pekerja, beserta penerapan mesin yang strategis dan komunikasi waktu, memainkan peran penting dalam keberhasilan proyek tersebut. Teknik konstruksi yang digunakan didasarkan pada pelajaran yang dipetik dari proyek-proyek sebelumnya. Tradisi lama Tiongkok dalam melaksanakan inisiatif konstruksi yang cepat telah memberikan wawasan berharga yang berkontribusi pada keberhasilan proyek yang berkelanjutan. Selama peningkatan stasiun kereta api, tim proyek secara efektif memanfaatkan pengetahuan dari upaya-upaya sebelumnya, menyempurnakan metode dan strategi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek tersebut. Keahlian yang terkumpul ini terbukti penting dalam mengelola kompleksitas yang terkait dengan proyek konstruksi berskala besar. Stasiun kereta api yang baru dibangun tersebut menjadi bukti pencapaian yang dimungkinkan melalui perencanaan yang efektif, tenaga kerja terampil, teknologi canggih, dan proses yang efisien. Pembangunan stasiun yang cepat ini membawa manfaat ekonomi dan sosial yang besar, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah sekitarnya. Jika Anda merasa video ini menarik, silakan like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Selain itu, jangan lupa aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang video berikutnya.